Halo, selamat datang. Anggap saja dalam beberapa menit ke depan ini saya adalah mentor investasi Anda. Kita akan bongkar bareng-bareng cara membaca laporan keuangan dan studi kasus kita hari ini adalah salah satu raksasa properti di Indonesia, PT Agung Podomoro Land atau yang kodenya APLN. Yuk kita mulai tur singkat kita. Oke, jadi ini pertanyaan paling mendasar buat semua investor kan. Gimana sih cara kita tahu nilai asli sebuah perusahaan itu berapa? Jawabannya, atau setidaknya petunjuk terbesarnya, itu semua tersembunyi di dalam laporan keuangan. Dan hari ini, kita akan coba cari kunci jawabannya sama-sama. Oke, langkah pertama. Sebelum kita pusing sama angka-angka, kita harus kenalan dulu sama perusahaannya. Siapa sih sebenarnya Agung Podomoro Land ini? Apa bisnisnya? Nah, ini penting banget untuk diingat ya. Laporan keuangan itu bukan cuma angka di atas kertas, tapi cerminan dari bisnis yang beneran ada. APLN itu yang membangun mall yang mungkin sering kita datangi, apartemen yang kita lihat menjulang tinggi di kota, sampai perumahan. Jadi kalau kita paham bisnisnya, kita bakal lebih gampang ngerti angkanya nanti. Coba lihat deh, ini baru sebagian kecil dari kerajaan bisnis mereka. Ada anak perusahaan yang fokus di mall dan apartemen dengan asetnya aja hampir 5 triliun rupiah sendiri. Ada juga yang fokus di perumahan, hotel, dan lain-lain. Dari sini kita bisa lihat betapa besar dan beragamnya bisnis APLN. Nah, sekarang kita masuk ke bagian intinya. Anggap aja kita mau ngintip isi dompet perusahaan ini lewat neraca keuangannya. Kita mau lihat apa aja sih yang mereka punya dan apa aja utang-utangnya. Siap ya? Pertama-tama, ini dia total aset APLN. Angkanya luar biasa, hampir 25 triliun rupiah. Aset ini ya semuanya, mulai dari uang tunai di bank, tanah-tanah yang mereka miliki, gedung-gedung, mall, hotel. Inilah total harta yang dimiliki perusahaan. Eits, tapi tentu saja perusahaan sebesar ini juga pasti punya kewajiban atau gampangnya utang. Total liabilitas APLN ada di angka sekitar 11,28 triliun rupiah loh. Ini adalah total uang yang harus mereka bayarkan entah ke bank, ke supplier, atau pihak lainnya. Jadi kalau kita ambil semua hartanya, terus kita pakai buat bayar semua utangnya, nah sisa inilah yang disebut ekuitas. Ini adalah kekayaan bersih perusahaan. Inilah nilai yang sesungguhnya jadi hak para pemegang saham, yaitu sebesar 13,67 triliun rupiah. Nah, kalau kita lihat dalam bentuk grafik begini, jadi lebih jelas banget kan, batang asetnya jauh lebih tinggi daripada batang liabilitas. Secara visual aja kita udah bisa lihat kalau fondasi keuangannya ini kelihatannya cukup kokoh, karena hartanya lebih dari 2 kali lipat total utangnya. Oke, kita lanjut. Kalau tadi neraca itu ibarat potret isi dompetnya, nah laporan laba rugi ini lebih mirip rapor tahunan mereka. Disinilah kita bisa lihat, sebagus apa sih performa bisnisnya selama setahun kemarin? Oke, pertama, pendapatan usaha APLN di 2025 itu 3,57 triliun. Nah, sebagai investor yang kritis, mata kita pasti langsung membandingkan dengan tahun sebelumnya. Ternyata, ada penurunan yang lumayan dalam, dari 5,58 triliun di tahun 2024. Ini catatan penting pertama yang harus kita tandai. Tapi, disinilah bagian yang paling menarik. Walaupun pendapatannya turun, coba lihat laba bersihnya. Meroket. Dari cuma 6,46 miliar di 2024, loncat jadi 113,48 miliar di 2025. Ini loncatan yang gila-gilaan. Nah, disinilah letak teka-tekinya. Pendapatan turun, kok labanya malah naik tajam? Gimana ceritanya? Momen seperti ini yang membedakan investor biasa dengan investor yang cerdas. Kita nggak berhenti, tapi justru bertanya lebih dalam. Kenapa ya? Dan ini dia salah satu jawabannya. Kuncinya ada di beban pokok penjualan. Gampangnya, ini adalah biaya-biaya langsung untuk membangun atau mengadakan properti yang mereka jual. Biaya ini berhasil mereka pangkas lebih dari 1 triliun rupiah. Artinya, mereka jadi jauh lebih efisien. Inilah yang bikin laba bersihnya jadi meroket. Bagian selanjutnya kita lihat laporan arus kas. Kalau saya boleh bikin perumpamaan lagi, arus kas ini adalah aliran darah dari sebuah bisnis. Laporan ini ngasih tahu kita pergerakan uang tunai yang sesungguhnya. Mana yang masuk, mana yang keluar. Kita pecah jadi 3 ya. Pertama, dari kegiatan utama bisnisnya, APLN berhasil dapat uang tunai masuk sebesar 550 miliar. Ini bagus banget, artinya bisnis utamanya sehat. Kedua, mereka keluar uang 63 miliar untuk investasi, mungkin beli aset baru. Dan ketiga, ada uang keluar 629 miliar untuk pendanaan yang kemungkinan besar dipakai untuk nyicil utang. Secara umum, aliran darahnya ini kelihatan cukup sehat. Oke, tur kita sudah hampir selesai.
Sekarang, mari kita kumpulkan semua temuan kita tadi dan kita rangkum jadi sebuah catatan singkat. Anggap aja kita lagi bikin catatan buat memutuskan mau beli saham ini atau enggak. Jadi, kesimpulannya gini. Sisi baiknya, perusahaan ini untung, aliran kas dari bisnis utamanya juga sehat dan kuat, modalnya juga solid. Tapi, ada PR nih yang harus kita cari tahu lebih dalam. Kenapa pendapatannya bisa anjlok separah itu? Dan dengan utang yang lumayan besar, apakah mereka bisa mengelolanya dengan baik untuk jangka panjang? Jadi ingat ya, analisis yang barusan kita lakukan ini bukanlah jawaban akhir. Justru sebaliknya, ini adalah titik awal. Investor yang hebat itu menggunakan laporan keuangan untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang lebih cerdas. Nah, setelah melihat semua ini, pertanyaan apa yang muncul di benak Anda selanjutnya?